Pohon yang baik cirinya apa? Asluha sabitun, akarnya kokoh, menghujam ke tanah, ngoyot nek basa Jawa nek. Far'uha fis sama, kemudian rantingnya, dahannya tinggi menjulang langit. Artinya gagah gede dhuwur gitu ya. Kemudian kesempurnaannya apa kata Allah? Tu'ti ukullaha kullahinim bi'idni rabbiha, mendatangkan buah sepanjang musimnya. Carane nek mongso niku mesti uwah. Wah itu. Demikian pula kata Nabi, wadzalika masalul mu'min, demikian pula permisalan orang mukmin yang baik. Kalau pohon baik itu satu, akarnya kuat, mukmin yang baik itu satu, akidahnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kembali dihadirkan Allah di majelis ilmu. Semoga banyak keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita di majelis ilmu ini, diberi ilmu yang manfaat, dimudahkan mengamalkan, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkannya. Amin. Malam ini kita mengkaji hadis tentang akhlak atau adab ya. Kalau kemarin tentang apa Pak? Ingat nggak? Tentang pintu-pintu sedekah ya. Yang Nabi SAW Masya Allah menjadikan pintu kebaikan itu sangat banyak. Bisa saja nanti orang itu dimudahkan Allah pintu sholat malam, tapi tidak dimudahkan pintu sedekah. Ada yang dimudahkan pintu sedekah tapi nggak dimudahkan pintu tilawah. Ada yang dimudahkan pintu tilawah tapi nggak dimudahkan pintu puasa. Ya minimal dibukakan satu pintu Pak, aja ketutup kabeh gitu ya. Orang ahli siam, orang ahli qiraah, jarang puasa, turunnya amblek, darusnya males lah, ini nanti nggak punya kebaikan ya. Makanya kita boleh ya, yang dicintai oleh Allah itu kata Sayyidah Aisyah adalah adwamu hawain, kata Nabi adwamu hawain qalla, yang langgeng dan dikerjakan dengan meskipun sedikit, langgeng dikerjakan terus menerus. Nah itu kemarin sudah dibahas. Malam ini mengkaji hadis tentang akhlak. Ada 3 akhlak yang dibahas pada malam hari ini. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah menceritakan, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Mangkana barang siapa beriman, mangkana barang siapa kana yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam ya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang namanya akhlak, Pak. Nek wong Jawa itu ada yang mengatakan napa? Watak. Watak niku saged ditambani mboten, Pak? Nek jarene wong biyen nek watuk ki gampang tambani, nek watak ora kena. Kena, Pak. Nggak ada yang nggak bisa ya. Makanya nanti kita bicara adab atau akhlak itu bicara karakter kebiasaan sebenarnya nanti ya. Makanya ketika ini penggambaran dulu sebelum masuk ke tema intinya. Kalau di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya tentang manusia yang muslim yang baik ya. Sudah sering ini kita dengarkan barangkali. Allah berfirman dalam ayat 24 itu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberikan contoh permisalan ya tentang kalimat thayyibah ya. Itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik cirinya apa? Asluha sabitun, akarnya kokoh, menghujam ke tanah, ngoyot nek basa Jawa nek. Far'uha fis sama, kemudian rantingnya dahannya tinggi menjulang langit. Artinya gagah gede dhuwur gitu ya. Kemudian kesempurnaannya apa kata Allah? Tu'ti ukullaha kullahinim bi'idni rabbiha, mendatangkan buah sepanjang musimnya. Carane nek mongso niku mesti uwah. Wah, itu buah yang terbaik, Pak. Nabi ketika membacakan ini, beliau bertanya kepada para sahabat, ya, inna minasyajari syajarah. Sungguh dari pohon-pohon yang banyak itu ada satu pohon, layas kutu warukuha wa huwa masalul mu'min. Yang pohon itu tidak rontok daunnya. Ini pohon istimewa. Pohon apakah itu? Pohon apa, Pak? Pohon kurma ya, pohon kurma kata Rasulullah, wahia an-nahlah, itu adalah pohon kurma. Demikian pula kata Nabi, wadzalika masalul mu'min, demikian pula permisalan orang mukmin yang baik. Kalau pohon baik itu satu, akarnya kuat, mukmin yang baik itu satu, akidahnya kuat. Wah, ini akidah ini Masya Allah, Pak, ini berperan sekali ini. Makanya Rasul menghati-hatikan ini akhir zaman ini. Badiru bil a'mal, segera kalian ini jangan nunda-nunda amal, perbanyak amal kata Nabi. Fitanan, kalian akan menghadapi satu fitnah. Fitnah niku nggih ujian keimanan, Pak. Nabi menggambarkan saking gelapnya ujian keimanan itu, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi masih mukmin, sore sudah murtad, itu kafir itu ya. Au yumsi mu'minan, atau sore gini barangkali masih ngaji, masih mahriban ya. Yusbihu kafiran, pagi hari sudah kafir, itu murtad, berpindah agama. Ketika Nabi ditanya, kok bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan dunia. Itu yang terjadi, Pak. Besok itu kata Nabi ya, gelapnya fitnah akhir zaman itu, akidah itu kayak nggak penting, agama itu kayak nggak penting. Ini sudah terjadi kan hari ini, ketika orang murtad itu dianggap biasa saja itu. Wah, ini padahal Masya Allah kemurtadan itu merusak semuanya, jelas itu. Innalladzina amanu summa kafaru ya.
Orang-orang yang beriman kemudian kafir, berarti kan murtad itu, ya. Ini kalau tidak taubat itu, innalladzina amanu summa kafaru summasdadu kufra. Kalau bertambah kekufurannya itu, ini jelas mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perihal iman, Pak. Jadi iman itu harga mati, betul. Bahkan orang masuk Islam, orang masuk surga itu syaratnya apa? Ya. Syaratnya kan dua, Pak. Ya, iman dan amal soleh. Sebagus apapun imannya, kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, hanya iman saja, itu percaya saja tapi nggak beramal, ayo nggak bisa. Karena tuntutan dari iman itu wa amilus solehah. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau yang paling menentukan itu adalah iman, maka iman itu betul. Nabi sampai membangun imannya para sahabat itu 13 tahun. Ngaji ini niku mung iman terus niku teng Mekah niku 13 tahun, ya. Tentang iman kepada Allah lah. Makanya ayatnya siapa beriman kepada Allah dan hari akhir ini. Jadi pertama imannya. Yang kedua apa? Ciri pohon yang baik tadi apa? Rantingnya atau dahannya tinggi menjulang langit. Nah, orang beriman itu, orang muslim yang baik setelah akidahnya kokoh, ya tadi wa amilus solihat, amalnya soleh, amalnya baik. Maka masya Allah orang Islam itu harusnya, Pak, harusnya itu ya fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu pekerjaan, ganti ke pekerjaan yang lain. Memang semuanya itu ada skala prioritasnya. Islam nggak pernah melarang. Kerja bagi orang Islam itu ibadah, betul? Kerja, Pak, ibadah, ya jelas itu, ya. Tinggal tergantung apanya, niatnya, ya. Niatnya kan innamal a'malu binniat, ya. Ini mau kerja apa itu bernilai ibadah kalau niatnya adalah dalam rangka mencari rezeki yang halal. Maka Bapak Ibu, doa paginya kita semua itu harusnya 3 itu kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yang kedua warizqan thayyiban, yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Lo Islam niku isine kalih niki, Pak. Nek mboten muamalah nggih ibadah. Itu urusannya. Muamalah itu nggak kerja itu, ya. Makanya masya Allah kerja itu kalau ndak paham ilmunya bisa saja dia pulang membawa harta yang tidak halal itu karena nggak punya ilmunya, ya. Makanya Rasul SAW mengajari kita mau kerja itu cari ilmunya dulu biar tidak salah pilih apa yang dibawa pulang. Kenapa? Disinilah kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Harta itu 2, Pak. Min aina, dari mana dapatnya? Ini kerjaannya kerjaan apa? Itu pertama harus dijawab besok. Kalau sudah dapat, yang kedua wa fima anfaqahu, kemana dihabiskan? Itu nanti akan dijawab oleh kita. 2 pertanyaan itu, ya. Ini kaitan dengan amal soleh. Maka masya Allah orang beriman tuh jangan leyeh-leyeh. Selesai dari pekerjaan jangan pernah puas, kemudian pindah ke pekerjaan yang lain, ya. Terus begitu, ya. Istirahatnya kapan, Pak, orang soleh? Kalau sudah mati, ya. Memang manusia itu ada 2 orang, Pak. Ada 2 tipe, ya. Mustarah sama mustarih, ya. Ini siapa tipe ini, ya? Orang yang ketika meninggal dunia, kok ketika dia meninggal dunia segala penderitaannya sudah hilang, ya. Makanya dia diuji mungkin dengan kemelaratan, dengan penyakit berkepanjangan, tapi dia sabar, masya Allah. Kematian itu jadi peristirahatan dia, ya. Kenapa? Apalagi dia orang baik, Pak. Orang baik, orang soleh itu biasanya tiang saya kali tiang elek umurnya dawa pundi, Pak? Ya, biasanya dawa sing elek. Ya, menurut dawa cok api cok elek ngono ya. Mboten mesti, Pak. Ning critane akeh dawa sing
elek jare. Nek wong apik iki Gusti Allah cok kangen. Ya, dipendet riyen. Ini maka diistirahatkan dari penatnya dunia ini. Tapi ada yang mustaroh itu masya Allah ya. Kalau ada orang mati ya, kok semua orang bahagia gitu ya. Tonggone nggih seneng, kanca kerjane seneng, gurune seneng, misalnya muridnya ya seneng misalnya itu ya. Kalau dia bekerja di instansi ya instansinya ikut bahagia. Iki berarti wong pancen saking eleke. Ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Enjang menika sampun kependhet ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang nami Mbah Fulan misalnya ngoten. Ya, langsung alhamdulillah takbir Allahu akbar itu kampung ya. Iki saking eleke iki ya. Ya, ini dunia itu begitu Pak. Jadi istirahatnya orang beriman itu di surga ya, istirahatnya di surga. Ya memang betul dunia itu tempat kita untuk menanam. Juga Allah juga ingatkan ya. Maka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah walatansa nasibaka minad dunya. Carilah ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang bisa membahagiakan kehidupan akhiratmu. Walatan sanasi baka minat dunia. Tapi jangan lupa kamu juga butuh dunia Pak. Yo kerja. Makanya di hari Jumat itu kan jelas ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul baik, ayatnya begitu. Orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka segera menuju masjid, zikir kepada Allah. Wadarul baik, tinggalkan seluruh jual beli Pak. Loh niku ulama fikih malah mengatakan nek pun azan Jumat niku pun Allahu akbar, Allahu akbar. Kok ana sing dodol Pak? Ya, kok didoli niku? Sing tuku lanang, sing ngedoli lanang niku tiang kalih niku dosa niku. Sebab napa? Sudah diingatkan oleh Allah kalau sudah kumandang adzan segera tinggalkan jual beli. Ya, termasuk pekerjaan yang lain Pak. Orang mau sing dodol tok penak temen sing liyane nanti ya. Ya. Kemudian kapan kerja lagi kata Allah? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat itu kata Allah, fantashiru fil ardi. Kalian boleh nyebar lagi ke bumi, cari rezeki. Berjumuhan nggih sing teng kantor-kantor, sing teng sabin nggih sabin, sing teng pundi? Pasar nggih peken meleh ya, semua silahkan. Tapi setelah kudiatis sholatu, setelah sholatnya dikerjakan. Itu janjane nek dipikir Pak, tiang gesang niku mung nunggu napa? Tiang Islam nunggu adzan Pak, jane kula jenengan nggih mboten. Ya, nunggu mati nggih mangkeh lah ya. Ya. Nunggu adzan riyen nggih. Gitu Pak, enjing-enjing jam sekawan kirang sedoso begitu Allahu Akbar kan bangun Pak. Niku sak telat-telate tiyang Islam niku jane tangine nggih adzan subuh niku. Insyaallah nek adzan subuh pun tangi mangke angsal kesempatan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Salat fajar 2 rakaat sebelum subuh ya. Rakaatul fajri 2 rakaat sebelum subuh. Khairul minad dunya wa ma fiha aw ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia seisinya itu Pak. Nah, lene tangine pun komat. Nggih kelangan 2 rakaat sebelum fajar. Nek tangi awan niku ampun mikir ngoten, cek lumayan tangine pas komat timbang kae tangine wis rampung subuhan ya. Ojo seneng dadi kaum sing mendang-mending ya. Ya, mending nyong mboten maju-maju Pak nek mending-mending niku ya, ini orang Islam Pak, masya Allah ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ngajari ya, jangan pernah puas ibadah itu gitu. Allah juga nasihati kan, fa idza faragta fang sob. Kalau sudah selesai satu pindah ke yang lainnya.
Kita kan nunggu subuh nanti kerja, yang di kantor begitu ada kumandang adzan tinggalkan pekerjaannya, yang di sawah, yang di bengkel, yang di pasar begitu ada adzan kan selesai Pak, ditunda dulu karena kita sedang menuju kemenangan kan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falahan begitu. Selesai nanti kerja lagi, asar ada adzan berangkat lagi ke masjid. Memang orang itu nunggu adzan aslinya orang hidup nih Pak, pikir-pikir nih ya. Ini terkait dengan amal soleh. Harus kita jangan pernah merasa puas, terus beramal soleh ya. Itu seperti ranting pohon yang menjulang tinggi terus itu. Tu'ti ukullaha kullahin bi rabbia. Yang berikutnya adalah buahnya. Nah, buah inilah yang kalau orang Islam berarti setelah akidahnya kokoh, ibadahnya baik, kemudian yang ketiga apa? Akhlaknya. Jadi yang dinilai oleh tetangga itu akidahnya, ibadahnya atau akhlaknya? Yang dinilai oleh sahabat kita, murid kita kalau kita guru ya, atau orang tua kita kalau kita anak ya, atau anak kita kalau kita orang tua, yang dinilai apanya? Akhlaknya, ibadahnya atau akidahnya? Pasti akhlaknya kan ya. Maka kan mosok Pak, saya ke tempat jenengan kemudian ada pohon mangga, kan nggak mungkin saya ngomong Pak, Masya Allah akarnya mantap gitu kan ya. Akar kok dipuji Pak, yang dipuji apanya? Masya Allah buahnya mantap Pak. Kan nggak perlu saya ketika ketemu orang ngomong Pak Masya Allah jenengan akidahnya jos gitu. Akidah ora ketoro Pak ya. Tapi nek muji Masya Allah Pak jenengan ibadahnya bagus, akhlaknya lembut mulia ini. Maka Bapak Ibu, hablum minallah itu nomor 1. Tapi juga jangan lupa ada hablun minan. Nah setelah anak akidah itu hablum minallah, maka ini pembahasannya hablun minan nas, tentang hubungan kepada manusia. Bahkan ini yang diingatkan Rasul, manil muflis, tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Ya, jawaban sahabat beragam Pak. Yang bangkrut yang dagang rugi terus, yang bangkrut orang yang nggak punya harta. Kata Nabi, al muflisu ya, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang menghadap Allah dengan banyak pahala sholatnya, banyak pahala sedekahnya, banyak pahala puasanya, tetapi dia menfitnah tetangganya, mendolimi saudaranya ya, mengambil hak yang bukan miliknya. Maka ketika itu ditegakkan apa? Hisab, hari perhitungan itu ya. Maka orang-orang yang didolimi dikumpulkan, orang didolimi Pak ya, yang mendolimi juga dikumpulkan. Maka ditanya, ini hari persidangan ini, kamu yang didolimi kamu apa? Ketika orang ini yang amalnya banyak itu sudah mau dimasukkan ke dalam surga, kemudian ada yang protes Pak, nggak terima. Sebentar ya Rabb, sebentar ya Allah ya. Ini orang ini dulu salahnya sama saya banyak. Apa kesalahan kepadamu? Dia menfitnah saya, dia mendolimi saya ya. Terus ditanya, sekarang kamu pengennya apa? Di akhirat itu ada nggak Pak yang memaafkan? Nggak ada Pak, nggak ada yang memaafkan itu di akhirat itu. Maka pengennya apa? Dia katakan, ya Allah ya, berikan pahala dia untuk saya karena dia mendolimi saya. Maka diberikan Pak, pahala sholatnya diberikan. Sana ada yang protes, dia dulu sama ya Allah ya, sering ini mendolimi saya, tak tunggu-tunggu, bodoh ya ora teko, halal bihalal ora mangkat misalnya ya. Tak tunggu-tunggu itu untuk minta maaf, dia nggak minta maaf. Orang ini nggak terima Pak karena didolimi. Maka ditanya, mau apa kamu? Saya ingin pahala dia diberikan kepada saya, maka pahala sedekahnya diambil, kasihkan kepada dia. Pak, tadinya gunung dhuwur pahala jadi roto habis. Roto itu belum cukup Pak. Sing nagih tasih kathah niku. Niki carane sregep ngaji ning tumindake elek. Wonten ngoten niku. Nggih wonten mestine hadise wonten kok. Berarti nek mboten berarti teng mriki mboten wonten. Ning jelas wonten Pak, wonten hadise niku ya. Tiang bangkrut niki sing ibadahe sae ning akhlake elek, muamalahnya buruk dia
ya, buruk ya, maka dia besok akan mempertanggungjawabkan ya, keburukannya kepada orang itu. Maka ulama sepakat taubatnya ketika salah kepada Allah itu istighfar, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian mengganti dengan amal yang soleh yang lebih baik. Itu tamhuha, menghapus. Tapi kalau salah kepada orang lain itu nggak cukup istighfar kepada Allah, harus minta maaf. Nah, ini jadi Pak, biar nggak rugi, biar nggak bangkrut, kita dikasih rambu-rambu sama Rasulullah hidup bermasyarakat. Satu rambu-rambunya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa baik, diam Pak. Ini takwa itu betul. Nabi bersabda begini, at-taqwa hahuna wa yasiru ila sodrihi salasan. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa di sini, kata Nabi. Artinya apa? Takwa itu nggak kelihatan Pak, karena itu apa ini? Hati, kebersihan hati. Tapi hati itu punya apa ini? Punya tanda-tanda Pak, indikator itu. Indikatornya ya banyak itu. Makanya Nabi bersabda, Allah inna fil jasati mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging itu. Idza sholahat, kalau ini baik, sholahal jasadu kulluh, semuanya menjadi baik. Nek atine resik, ngendikane sae apik. Nek atine resik, tumindae sae. Maka mulut itu indikator kebersihan hati, mulut juga indikator apa? Keburukan hati. Ada orang soleh, ya, satu hari dia ngajari ya kepada anaknya ya, untuk disembelihkan kambing Pak. Penyembelih kambing, kemudian dia pesen, tolong ambilkan bagian yang paling bagus, bagian tubuh hewan ini yang paling bagus ya. Akhirnya diambilkan apanya? Ya Pak, nek wedhus sing paling apik napa nih? Sampil ya. Gawani sampil ora trimo Pak ya. Dia minta dibawakan apa? Ini lidahnya atau mulutnya ya. Ya. Kemudian nyembelih lagi, disuruh bawakan sekarang yang paling jelek. Yang paling elek apa Pak? Ya, buntut. Sama, dibawakan lagi yang paling jelek apa? Ya mulut. Artinya apa? Mulut itu bisa jadi anggota tubuh yang paling baik kalau digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mulut juga jadi anggota tubuh yang paling buruk kalau tidak bisa menggunakan dalam yang baik. Maka betul, ini baru mending itu bener Pak kali ini Pak. Nek mboten saged matur sae mending. Iki mendingnya paling apa ya pasti gini. Ya. Ya. Berarti diam adalah emas. Ya, ini diam kapan emas itu ya. Lah nanti makanya diam tuh nggak selamanya benar loh Pak, diam itu. Makanya as-sakitu 'alal haqq syaitonun ahras. Ya. Nah, ada orang kok ya ada kemaksiatan kok diam saja niku ya, maka itu setan yang bisu katanya ya. Kenapa? Dia tidak menyampaikan kebenaran. Jadi diam adalah emas itu belum tentu benar. Ini kaitan dengan apa? Dengan pertama itu, kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir harusnya ngomongnya yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam Pak. Apa penyakit mulut itu apa? Penyakit lisan itu apa? Satu ya, kalau orang munafik ada 3 tanda apa? Ayatul munafikis salasa. Tanda orang munafik ada 3. 1, idza haddasa kadzdzaba. Kalau bicara dusta Pak. Nek ngomong niku kakean punjul. Ya, ini hati-hati ya. Orang yang banyak ngomong, makanya yang biasanya seneng diguyu. Nah, ini para pelawak-pelawak itu. Makanya Nabi melarang, melaknat, la'anallahu al-mutahawwiqina. Allah melaknat para pelawak. Ya.
Siapakah yang dilaknat ya Rasulullah? Mereka yang berbicara bohong agar ditertawakan temannya atau orang lain. Ya. Kira-kira Pak, nek tiang lucu niku kathah jujurin apa ngapusine? Ya. Kalau nek jujure ora lucu, mestinya kan ceritanya ngarang, saingoho kan, biar orang tertawa. Maka fitnahnya bicara itu, ya kalau bicara orang munafik itu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti mengingkari, Pak. Ini maka betul Islam itu diajari kalau janjikan sesuatu ucapkan insya Allah. Itu akhlak, Pak. Akhlak kepada Allah itu kalau kita merasa tidak bisa jamin apapun kecuali atas kehendak Allah, maka diundang, Pak nanti malam pengajian datang ya insya Allah, ya itu berarti tanda dia serius lah. Kecuali nanti nek ternyata jenengan cari kok nggak datang, besok pagi ditanya bar subuh, Kang mambungi kok ora teko, jare Pak teko lah nyong wis ngomong insya Allah sih, ya. Ini nggak boleh, Pak. Jadi insya Allah itu bukan buat ngendo. Insya Allah itu tanda bahwa kita ini nggak bisa menjamin apapun kecuali tanpa direstui oleh Allah. Maka insya Allah itu insya Allah itu akhlak, Pak. Jadi memang semua ucapan harus mengatakan insya Allah. Itu kalau janji, Pak. Maka orang Islam itu nek umpama ini jenengan nggak bisa melakukan, diminta orang jangan pernah menjanjikan sesuatu. Saya misalnya dipeseni oleh Mas Nurdin, ya tolong nggo salam yo nggo koncoku seneng Solo misalnya gitu. Nah, padahal saya nggak mau ke Solo, nggak usah ngomong insya Allah, Pak. Mas ngapurane koyone ora Pak Rono, ora bakal ketemu, nyong ora saguh nek dititipi salam. Itu lebih baik, Pak, daripada kita ngomong insya Allah tapi wes batin aku ora bakal nyampe ke salamnya. Ini sudah keliru, Pak, ya. Maka kalau nggak bisa janjikan jangan menjanjikan apapun, termasuk kepada anak-anak, ya. Anak-anak itu kalau dijanjikan itu dieling-eling terus, Pak. Jenengan kok janji ya munggah kelas Pak tokoke HP anyar gitu, ora ditokake sing dieling-eling iki ngapusi pisan kuwi. Opae ngapusi paling itu, ya. Itu maka kalau sudah wa'ada itu usahakan ditepati orang Islam itu, ya, kepada siapapun. Nabi itu Masya Allah juga begitu, kalau berjanji mesti ditepati, ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, orang munafik itu kalau dipercaya khianat. Rasulullah itu salah satu sifat, ya, beliau yang mulia adalah apa? Amanah, sidik, amanah, tablik, fatonah, kan begitu kita belajar dulu di SMP, ya. Amanah, Pak, ini, ya. Ini baik. Pertama tentang menjaga mulut. Nah, termasuk penyakit mulut itu adalah suka membicarakan orang lain, ya. Nek fakta pripun, Pak? Fakta. Misalnya fakta, Pak. Onten tiyang sregep ning gotil. Gotil niku napa? Pelit, ya. Wis pokoke wong sak desa ngerti ora bakal nyumbang nek model wong kuwi, ya. Ya, misalnya lho, Pak, niku. Terus jenengan glendeng. Dongeng wae, didongeng wae. Niku fakta niku, padahal fakta ning pancen tiyang niku nggih gudhile pol pancen ning jenengan dongeng. Alah nek wong kae rasah diarep-arep ora bakal metu umbrus totrok misalnya begitu, ya. Itu ngomong fakta dosa enggak berarti? Fakta lho, Pak. Jenenge ghibah itu membicarakan keburukan orang lain dan itu fakta, namanya ghibah, ya. Maka kalau tidak sesuai fakta namanya fitnah, ya, itu berarti menuduh tanpa data, tanpa benar. Makanya menjaga mulut itu termasuk yang susah adalah membicarakan orang lain. Nah, niki ngapurane niku mboten cekap, Pak. Bar glendeng kok astagfirullah nggih kedahe mangke moro. Lek ngapurane nyong mambengi glendeng karo sapa wae. Kae. Oh, ya wis ora apa-apa. Nyong pancen godel kok domong ya ora apa-apa. Ya. Itu, Pak, kata Ibnu Taimiyah, kalau misalnya jenengan glendeng kok mangkeh nek ngomong njur malah ngamuk niki, nggih.
ngapurane cukup kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi. Ya, ini contoh Pak, ghibah itu Masya Allah. Nabi SAW, Allah sampai menyebutkan dalam surat apa itu tentang ghibah, larangan ghibah itu. Wala yaqtab ba'dukum ba'don ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Surat apa Pak? Al-Hujurat ya. Ini larangan Pak, janganlah kamu memakan bangkai saudaramu yang masih hidup. Itu Nabi kan kemudian mengatakan ada dua orang cerita sepanjang jalan itu tentang kejelekan temannya. Terus dia ditomong Nabi itu cari momentum yang tepat. Pas sudah lewat tiba-tiba ada bangkai kambing, batang cempe Pak, mati ning pinggir jalan. Kemudian Nabi manggil fulan, dipanggil namanya. Labbaik ya Rasulullah, ambil bangkai itu makan gitu ya. Kaget kan orang-orang itu ya, tidak mungkin kami makan bangkai ya Rasulullah ya. Sungguh pembicaraanmu berdua membicarakan tentang kejelekan saudaramu itu di hadapan Allah lebih buruk daripada makan bangkai hewan yang sudah mati itu ya. Jadi memang begitu ya. Lah bagaimana cara tobatnya? Nek ndak berani negur, nyingkir Pak. Pangandani misalnya mboten wanti, mboten wantun, dia nyingkir mawon. Itu cara kita menghindari perbuatan ghibah. Itu mulut. Jadi fitnahnya mulut itu banyak bicara. Makanya betul, man kasura kalamuhu kasura khotauhu. Orang yang banyak bicara itu banyak keseleunya. Orang yang banyak keseleunya banyak dosanya berarti ya. Ini. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, innar rajula layatakallamu bil kalimati. Ada orang itu Masya Allah membicarakan satu ucapan, dia menduga bahwa ucapan itu tidak ada nilainya, atau dia nggak menduga bahwa itu akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah dosa. Ternyata Masya Allah ucapan itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ini namanya fitnah ini Pak. Jadi fitnah itu dahsyat sekali ya. Maka ada istilah apa? Ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Tapi kalau ayatnya al fitnatu asyaddu minal qatl itu bukan fitnah nuduh, tapi itu kekufuran. Tapi memang dahsyatnya fitnah itu betul. Ada cerita satu hari, ini pentingnya tabayun Pak. Kebiasaan kita ini kadang tidak tabayun. Kenapa tabayun? Cek, recheck ya, cross check gitu ya. Satu hari Nabi mengutus utusan untuk mengambil zakat ya. Kemudian utusan ini di tengah jalan itu mikir ya, entah dia malas atau dia itu pikirannya pokoknya yang penting laporkan ke Rasulullah ya. Ini sama-sama nunggu Pak. Bani apa itu saya lupa itu ya. Bani Salamah atau Bani Amir itu sudah nunggu lama sekali. Mana ini katanya Rasulullah mau mengutus utusan untuk ngambil zakat. Ditunggu-tunggu sampai siang Pak, kok nggak mangkat-mangkat utusannya Nabi. Maka akhirnya mereka berinisiatif, karena khawatir nggak ada yang ngambil zakatnya, mereka mau nganter ini. Mau nganter maka berbondong-bondong Pak, rombongan bawa zakatnya. Tiba-tiba petuan yang mau ngambil zakat itu, wah ini sudah langsung negatif ini. Langsung mereka, langsung penarik zakat ini pulang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah ya, kampung itu nggak mau bayar zakat, malah ngerahkan pasukan pengen ngelawan itu. Wah hampir saja Rasulullah SAW menerima apa? Isu itu. Makanya turun surat Al-Hujurat itu, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik itu wong sing mohon maaf Pak, kulino ngapusi nek ngomong cok mboten pakem niku. Nek model tiyang ngendikane mboten pakem kok nggawa kabar yang kadang tidak masuk akal, jangan langsung percaya. Maka tabayun dulu. Ternyata ditanya, apa betul mau ngelawan? Ndak ya Rasulullah, kami itu justru pengen mengantarkan ini. Tak tunggu-tunggu ternyata utusan jenengan nggak datang. Hampir saja itu diperangi oleh Rasulullah karena menolak
zakat itu. Nah, itu contoh, gara-gara omongan satu orang bisa mengadu domba ini. Maka namimah itu dosa gede, ya. Tidak bisa jaga mulut, itu yang pertama, ya. Adab menjaga lisan, yaitu tidak berbicara kecuali yang baik. Nah, kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Itu kuncinya kalau tidak bisa bicara yang baik. Kedua, adab kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Tetangga, Pak, Masya Allah. Makanya nek wong Jawa jadi ada pepatah, bathok luweh napa Pak? Kuat ketimbang tembok. Napa kali Bogor mboten nonton pepatah niku? Mboten nonton? Ya. Bathok niku nek zaman riyin, Pak, niku carane niku nek hadis Nabi, maka Nabi nasihati kepada Abu Hurairah, kalau masake tengkleng, gule, pokoke sing duduhe kathah iku duduhe kon ngatahi. Lah engko tangga-tanggane diparingi duduhe. Ya maksudnya ora duduh tok, Pak, komplang-komplang ya. Duduh dan seisinya begitu. Maksudnya itu tadi, Pak, bathok niku. Nah, maka kalau baik sama tetangga, meskipun mohon maaf tidak punya pagar karas, omahe mboten di tembok dhuwur, niki umpami wonten maling niku, Pak, nek bathoke kerep nangga niku sing jenenge luwih kuat, nggih tangga mesti mbela. Nek bathoke mboten nate melampah, ya. Mbuh omahe pun ditembok sak dhuwur-dhuwur ana maling, ya. Tanggane nulung mboten. Nek tangga dendam niku mboten nulung, Pak. Wis malah ndongake sing elek. Ya, nek perlu ditakoni, ya wis nggo gaman gorong Mas ngono. Ya, nek gorong kae linggis nang omah gitu ya. Itu saking elek itu, Pak. Makanya Masya Allah, Rasul itu sampai ketemu Jibril dinasihati terus tentang bertetangga itu, ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Jibril, maka yang dinasihati terus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tetangga, ya. Ya. Mazala Jibrilu yusini biljar. Ya, maka terus menerus Jibril itu setiap ketemu saya menasihati, hormatilah tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai saya itu mikir, apa kalau apa tetangga itu akan jadi ahli warisnya? Kok seakan-akan kayak sedulur kandung, terus dijaga tentang perbuatan baik kepadanya. Kenapa, Pak? Tetangga itu, ya, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang berbuat baik itu adalah wal jaridil kurba wal jaril junubi. Jadi kalau ada kerabat, ya, kerabat itu ada dua, Pak. Kerabat dekat, ya, itu berarti adalah tetangga. Kerabat jauh itu maksudnya adalah meskipun tidak ada hubungan darah, itu tetangga itu yang paling dekat dengan kita meskipun nggak ada hubungan darahnya. Maka wajib berbuat baik kepada tetangga kita. Sudah isya, Pak? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih di poin yang kedua, ya. Insya Allah nanti mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, ada bertetangga yang baik. Nanti ada hak tetangga dari kita atau kewajiban kita bertetangga, bahkan kepada yang lain agama sekalipun. Pada orang kafir itu hak bertetangga tetap diberikan, ya. Nabi juga pernah bertetangga dengan Yahudi, ya. Terjadi pinjam meminjam. Nabi itu ngerti orang Yahudi itu nggak percaya sama Nabi, ya, tapi Nabi tetap transaksi kepada Yahudi. Ini untuk menunjukkan, Pak, bahwa nanti umatnya itu juga bisa jadi bertetangga dengan lain agama. Pertanyaannya, Nabi pas nyilih sama Yahudi dikembalikan apa tidak? Ya. Nabi itu nggak pernah mikir, walah ki wong kafir wae sisan ora sah balekake, Pak. Dibalekake mboten Nabi? Dikembalikan, Pak, meskipun Yahudinya itu nggak mau ngasih. Saya nggak mau minjemi kamu kalau kamu nggak punya jaminan.
Nabi itu saking nggak ada jaminannya pulang Pak, jaminannya baju besi perangnya itu dikasihkan itu. Nabi Masya Allah ngantos tilar dunya itu dereng sakit nebus niku ya, pernah utang sama Yahudi, kemudian dibayarkan oleh ahli warisnya kan. Artinya apa? Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan dapatkan pelajaran berharga dari adab kepada tetangga, meskipun Jibril itu ya tahu bahwa tetangga itu nggak ada hubungan nasab, tapi terus oleh Allah diperintahkan agar mengingatkan Rasulnya tentang adab bertetangga yang baik. Itu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adab bertetangga yang baik. Yang terakhir, adab memuliakan tamu, termasuk adab bertamu. Nanti dikaitkan dengan surat An-Nur. Adab bertamu Pak. Jadi bertamu itu juga ada adabnya. Kapan yang dilarang bertamu, ya, waktunya kapan saja, itu dibahas dalam surat An-Nur insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.